Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran di mana penjelasan saya adalah berseri ya di dalam kitab Matius, dan sekarang saya menjelaskan Matius pasal 5 ayat 31 sampai ayat 32, dan saya berikan judul Lembaga Pernikahan. Saya bacakan ayatnya bagi saudara. Matius pasal 5 ayat 31 sampai ayat yang 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, saudara, saya mau menjelaskan atau menguraikan peristiwa atau peristiwa pernikahan pada zaman Tuhan Yesus, di mana pada zaman Tuhan Yesus hubungan pernikahan atau kehidupan berumah tangga itu sedang dalam bahaya yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Karena di zaman Tuhan Yesus di Israel berkembang beberapa sudut pandang atau pemikiran ya, atau yang disebut mazhab, aliran tentang pernikahan atau tentang rumah tangga, hubungan suami istri. Karena di Israel pada waktu itu bukan hanya orang Yahudi saja, tapi orang Romawi juga berpengaruh dalam budaya, karena mereka sedang menjajah Israel pada saat itu. Tapi ternyata pengaruh Yunani sangat kuat dan menjalar ke seluruh negeri jajahan Roma. Jadi nanti saudara, saya akan menjelaskan bagaimana pola relasi pernikahan atau rumah tangga antara pria dan wanita menurut Yahudi, menurut Roma, dan menurut Yunani. Sehingga saudara bisa melihat betapa pada zaman Tuhan Yesus itu zaman yang sangat berbahaya dalam prinsip-prinsip hubungan suami istri atau pernikahan atau rumah tangga. Sekalipun Romawi penjajah, tapi dalam hal budaya pada saat itu bangsa Yunani lah ya sebenarnya yang menguasai atau menjajah orang Roma. Jadi dari ketiga budaya yang sangat kuat ya, pada zaman Tuhan Yesus inilah yang saya mau menjelaskan atau menguraikannya ya dari tiga sudut pernikahan pada zaman Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, kita akan belajar bagaimana pernikahan menurut tradisi masyarakat Yahudi. Berdasarkan kenyataan, di bangsa manapun tidak ada yang mempunyai hubungan pernikahan yang begitu tinggi seperti bangsa Yahudi. Bagi mereka, pernikahan adalah hal yang suci untuk laki-laki, karena laki-laki Yahudi boleh menunda atau tidak menikah dengan hanya satu alasan saja, yaitu membaktikan seluruh hidup dan waktunya untuk mempelajari hukum Taurat. Jadi bisa berselibat, saudara, atau tidak untuk menikah karena untuk mempelajari hukum Taurat. Ini adat istiadat yang dibangun oleh bangsa Yahudi. Ternyata, saudara, dalam kenyataannya kesucian pernikahan Yahudi sangat dilanggar, ya. Karena ternyata dalam hukum Yahudi, saudara, kalau pada zaman itu, saudara, diperkatakan wanita itu merupakan barang saja. Yang kedua, wanita itu menjadi milik mutlak ayah atau suaminya. Yang ketiga, wanita pada zaman itu pada zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini tidak mempunyai hak hukum sama sekali. Yang keempat, wanita tidak bisa menceraikan suaminya. Nah, saudara-saudara, sebaliknya ya di zaman ini di zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi ini, laki-laki dapat menceraikan istrinya dengan alasan yang sederhana saja. Ya, nanti kita ada penguraiannya sedikit, tetapi dasar hukumnya adalah di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4. Yang pertama, apabila seseorang mengambil seorang perempuan
dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Jadi ini ayat Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4 ya saudara. Nah, ayat 2-nya dikatakan demikian. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai, artinya diceraikan yang kedua kali, dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jangan engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4 inilah dasar bagaimana orang-orang Yahudi atau laki-laki Yahudi menetapkan standar wanita pada zaman itu. Jadi wanita melakukan tindakan yang tidak senonoh. Tidak dijelaskan tidak senonohnya itu apa. Tetapi berdasarkan firman Tuhan di Ulangan pasal 24 ayat 1 itu dikatakan kalau melakukan tindakan tidak senonoh, saudara. Jadi berdasarkan ayat ini, maka si laki-laki itu membuat surat cerai dan menyerahkannya kepada wanita itu, lalu menyuruhnya pergi dari rumahnya. Jadi itu ayat, saudara, penjelasan firman Tuhan. Nah, saudara, permasalahannya terjadi dari pemahaman kalimat yang tidak senonoh ini. Ternyata, saudara, diuraikan atau dipanjang lebarkan atau di breakdown oleh ahli-ahli Taurat, saudara, ya, dari ayat yang terkandung di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4 itu. Sehingga saudara, pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus di Israel ada dua aliran atau dua mazhab yang besar sekali yang memiliki pengaruh yang begitu kuat untuk diikuti aliran ini, ya, menyangkut masalah-masalah hukum sebenarnya. Tetapi khusus untuk yang kita bicarakan hari ini adalah masalah pernikahan, lembaga pernikahan. Yang pertama adalah aliran Samai, menyatakan satu-satunya alasan yang memungkinkan perceraian bagi istri kalau si istri melakukan perzinahan. Yang kedua adalah aliran Hillel. Jadi jelas ya, aliran Samai hanya menetapkan sekali saja, satu saja kalau istri bisa diceraikan kalau melakukan perzinahan. Sedangkan aliran Hillel atau aliran yang kedua yang pengikutnya juga banyak dan banyak diikuti oleh orang-orang Yahudi, ya, terhadap aliran ini, ya, aliran Hillel namanya menyatakan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya. Saudara, ada banyak hal, tapi beberapa contoh saya berikan. Membubuhkan garam terlalu banyak, jadi waktu memasak ternyata memberi garam terlalu banyak, saudara, jadi rasanya jadi tidak enak, ya saudara, barangkali asin. Nah, itu boleh untuk diceraikan, saudara, menurut aliran Hillel ini. Yang seterusnya dikatakan, apabila wanita itu keluar rumah tanpa memakai tutup kepala, nah itu juga boleh diceraikan. Jadi soal tutup kepala, saudara, kerudung, zaman Tuhan Yesus, aliran Hillel ini sudah menetapkan wanita itu memakai tudung kepala, saudara, memakai penutup kepala. Jadi sudah ada, ya, tentang kerudung itu pada zaman Tuhan Yesus, ya, dengan aliran Hillelnya ini. Jadi ratusan tahun sebelum terjadinya agama yang lain itu, saudara. Nah, saudara, yang seterusnya dikatakan berbicara dengan laki-laki di jalan. Jadi
waktu wanita itu keluar dan dalam perjalanan dia ngobrol dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya atau yang bukan pasangan hidupnya, itu boleh diceraikan, saudara, kalau ketahuan. Jadi begitu ketatnya aliran Hillel ini, atau begitu luasnya aliran Hillel ini mengembangkan tentang kata tidak senonoh dari Ulangan pasal 24 ayat 1 itu. Dan seterusnya, apabila si wanita itu atau si istri itu suka bertengkar, nah itu boleh diceraikan, saudara, menurut aliran Hillel ini. Ada lagi yang lain, dikatakan begini, apabila si istri atau wanita ini membicarakan mertuanya secara kurang hormat di hadapan suaminya, boleh diceraikan. Luar biasa ya. Jadi banyak ketetapan atau menguraikan dari kata tidak senonoh dari Ulangan pasal 24 ayat 1 ini. Yang terakhir, suka cari-cari perkara. Jadi kalau istri atau wanita yang sudah bersuami ini suka cari-cari perkara gitu ya, bikin masalah, itu boleh dicerai. Nah, kalau demikian, saudara, dilakukan pada zaman ini, habis semua istri-istri pada diceraiin semua, saudara. Ya, karena begitu ketatnya ya breakdown atau turunan dari hukum Taurat itu dikembangkan oleh ahli-ahli Taurat, saudara. Jadi kalau pada zaman ini, saudara, wanita demikian kan sudah nggak ada suami-suami yang punya istri. Ya, orang salah masak diceraiin, salah ngomong diceraiin. Wow, perempuan sekarang kalau ngomong, saudara, itu kayak senjata, ambiar gitu, saudara. Ya, mertua berani dilawan. Wah, kalau pada zaman Tuhan Yesus habis tuh wanita seperti itu. Ya, sudah diceraiin, saudara. Ya, luar biasa ya. Nah, menurut seorang hamba Tuhan yang saya pernah baca tulisannya, yaitu Pendeta Budi Asali, untuk Matius pasal 5 ayat 32 dikatakan adalah kalau seorang suami menceraikan istrinya sekalipun bukan karena perzinahan, maka mereka berdua tidak boleh menikah lagi. Jadi menurut hamba Tuhan ini, kalau orang sudah bercerai, ya tidak boleh menikah lagi. Tetapi bagaimana kalau suami itu melanggar larangan tersebut dan ia menikah lagi? Tidak fair kan, saudara? Saya tidak menemukan buku tafsiran yang membahas kasus seperti ini, saudara. Karena kecenderungannya adalah kalau wanita, bukan kalau pria. Tetapi beliau sendiri berpendapat sebagai berikut. Suami itu sebetulnya tidak berhak menikah lagi. Ya, kalau sama-sama cerai, sama-sama tidak boleh menikah lagi dong. Harusnya begitu menafsirkan ayat Ulangan pasal 24 yang ada ini, saudara. Jadi kalau ia menikah lagi, maka di hadapan Allah pernikahan itu merupakan perzinahan. Dengan demikian, ditinjau dari sudut istri yang diceraikan, suaminya berzina. Dan karena itu si istri menjadi berhak menikah lagi. Dibalik begitu ya, kalau menurut Samai, istri yang berzina diceraikan, suami boleh nikah. Tapi kalau menurut Pendeta Budi Asali dikatakan sebaliknya, kalau pria yang berzina ya perlu diceraikan, istri boleh menikah lagi. Jadi saudara, jangan terlalu cepat berpikir negatif. Kalau ada janda, saudara lihat, ada duda yang mau menikah lagi. Karena kita nggak tahu permasalahan kenapa mereka menjadi janda atau menjadi duda. Sehingga kita tidak boleh sembarangan membuat keputusan atau menetapkan atau mencela. Ya, ini janda, nggak boleh nikah lagi. Atau ini duda, tidak boleh menikah lagi. Berdasarkan pemikiran ini ya, saudara. Kita harus mengetahui lebih dulu apa sebabnya ia menjadi janda atau dia menjadi duda. Kalau itu disebabkan karena pasangannya mati, atau karena ia menceraikan pasangannya karena berzina, maka ia berhak untuk menikah lagi. Ya, berdasarkan pengertian atau uraian dari hamba Tuhan ini, saudara. Yang kedua, saudara, dikatakan begini, pernikahan menurut tradisi masyarakat Yunani. Tadi yang pertama menurut tradisi Yahudi, sekarang menurut tradisi masyarakat Yunani.
Menurut masyarakat Yunani, wanita yang terhormat haruslah menjalani hidup secara menutup diri, tidak berada di jalan umum sendirian. Bagus bukan? Dan tidak ikut makan satu meja dengan kumpulan laki-laki. Ya tidak boleh ikut campur dalam kehidupan sosial. Jadi sebenarnya polanya sudah bagus, saudara. Tetapi masalahnya begini, setiap laki-laki Yunani menuntut agar istrinya memiliki kesucian moral yang sempurna. Sedangkan bagi dirinya sendiri, ia menuntut adanya kebebasan amoral yang sebesar-besarnya. Akibatnya, pernikahan di antara masyarakat Yunani sangat rendah moralnya, saudara. Ya, dan ini ada dua hal yang merusak dalam kehidupan pernikahan di dunia peradaban Yunani ini. Yang pertama, hal yang menghancurkan pernikahan di tengah masyarakat Yunani ialah bahwa hubungan laki-laki dan wanita di luar pernikahannya bagus. Yang tadi saya jelaskan ya, istri tidak boleh berkumpul dengan laki-laki orang lain yang dalam kumpulan laki-laki rame-rame begitu, nggak boleh sembarangan keluar rumah. Sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Tapi ternyata untuk prianya diberikan mendapatkan kebebasan dan yang luar biasa. Nah, inilah yang dikatakan berbahayanya ini gitu loh. Budaya ini. Hal kedua yang menghancurkan pernikahan di tengah masyarakat Yunani adalah perceraian tidak memerlukan proses hukum sama sekali. Jadi kalau ada suami yang ingin menceraikan istrinya, entah apa masalahnya, nggak peduli. Ianya tinggal mengusir dan melepaskan istrinya itu di hadapan dua orang saksi saja. Selesai. Pergi. Istrinya boleh diceraikan. Nah, begitu moral tradisi pernikahan atau keluarga dari masyarakat Yunani. Sekarang masyarakat pernikahan menurut tradisi masyarakat Romawi. Kehidupan masyarakat Romawi itu dibangun dengan prinsip keluarga yang baik. Ya, saudara, di masyarakat Romawi, bapaklah yang berkuasa atau disebut patia potestas. Bapaklah yang memegang kekuasaan untuk hidup dan mati dari sebuah keluarga atau rumah tangganya. Seorang anak laki-laki Romawi tidak akan pernah mengalami dewasa selama ayahnya masih hidup. Jadi bapak benar-benar pemegang otorita yang terbesar di sebuah keluarga orang Romawi, tradisi keluarga Romawi. Seorang ibu rumah tangga tidak terkucilkan tapinya. Ibu turut berperan di dalam kehidupan keluarga. Jadi istri itu punya pengaruh yang sama untuk mengelola rumah tangga. Ya, boleh mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya keluarga yang bagus sekali. Suaminya punya otorita, istrinya juga bisa saling berperan ya, menopang keluarga yang ada. Norma moral Romawi ini memang bagus sekali, saudara. Ya, sangat tinggi norma moral pernikahannya, bagus. Sehingga saudara selama 5 abad pertama dalam zaman Kekaisaran Romawi, waktu Kekaisaran Romawi itu baru mulai berkembang, nah 5 tahun sebelum ini saudara, orang-orang Romawi pernikahannya bagus banget, rumah tangganya bagus semua. Ya, dikatakan tidak ada satu perceraian pun yang terjadi. Ya, sebelum mereka mulai mengekspansikan negaranya, ya, menjajah negara-negara yang lain, yang akhirnya mereka menjajah Yunani, saudara. Jadi setelah saudara secara kemiliteran atau politik Romawi mengalahkan Yunani, tetapi saudara secara militer atau secara politik Yunani dicaplok oleh Romawi. Tetapi ternyata dalam perjalanannya Yunani lah yang menjajah ya Romawi, ya, karena secara budaya tanpa disadari oleh orang-orang Romawi, Yunani menguasai budaya dan adat istiadat Romawi, saudara. Banyak orang-orang pintar di Yunani, saudara, yang mengajarkan, yang menjadi budak karena mereka jadi, walaupun mereka orang-orang pintar, karena mereka dikalahkan negara Yunani dan mereka akhirnya menjadi tahanan, ya, jadi budak, dan
orang-orang pinternya itu, guru-guru Yunaninya itu dijadikan guru di rumah, guru privat di rumah orang-orang Romawi, saudara. Sehingga tanpa disadari mulai adat istiadat Yunani masuk dalam rumah tangga Romawi. Maka mulailah malapetaka pernikahan keluarga di masyarakat Romawi terjadi. Perceraian yang terjadi setelah itu, saudara, sama seringnya dengan pernikahan. Jadi kalau pernikahannya, saudara, ada 100, hari ini perceraian pun ada 100. Sama banyaknya pernikahan dan perceraian. Sehingga pada zaman itu jangan heran kalau wanita memiliki suami lebih dari 1. Jadi pada zaman Romawi berkuasa, wanita itu punya suami lebih dari 1, saudara. Bahkan ada yang sampai 7, saudara. Suami lebih dari itu, bahkan memiliki 10 suami. Ada, saudara, wanita pada zaman penjajahan Romawi itu, saudara. Jadi ini dari suatu tragedi budaya dalam pernikahan atau rumah tangga, ya, yang sangat tragis sekali dari sebuah negara yang memiliki kekuatan militer dan politik yang begitu hebatnya. Ternyata mereka dijajah hanya oleh sebuah budaya yang tingkat amoralnya sangat rendah. Nah, saudara, pada zaman itulah Yesus hadir. Dan dikatakan inilah kehadiran Tuhan Yesus pada saat di mana Romawi berkuasa secara militer dan politik. Tapi ternyata Yunani mendompleng di dalamnya, menjadi penjajah secara ilmu dan budaya. Karena orang-orang Yunani itu intelektualnya bagus-bagus, saudara. Ya, khususnya hari ini berbicara tentang lembaga pernikahan yang efeknya secara tidak langsung mengena juga ke budaya pernikahan Israel. Karena Israel dijajah Romawi, tapi budayanya adalah Yunani. Sehingga orang-orang Israel pun tanpa disadari ikut terkontaminasi pola budaya amoralnya orang-orang Romawi. Tuhan Yesus hadir pada saat itu membawa ajaran tentang kemurnian, tentang kesucian, tentang kesetiaan, dan harkat dari sebuah pernikahan yang menurut budaya pada waktu itu adalah sesuatu yang baru. Dan selanjutnya dengan kekristenan, maka di dunia ini telah datang suatu kemurnian dan kesucian yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan itulah ajaran kekristenan tentang sebuah pernikahan yang benar-benar mematahkan setiap daya penghancur pernikahan dari budaya Yunani yang menguasai orang-orang Romawi, bahkan orang-orang Yahudi. Kristus datang untuk membebaskan, memulihkan kembali kemurnian, kesucian, kesetiaan, dan harkat dari sebuah lembaga pernikahan. Berselancar dalam kebenaran. Amin.